Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan sumber energi untuk kontraksi. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gerdika Deswara Gatikusuma, NIM 61014190078. Ya, saya akan menjelaskan yang pertama adalah kreatin fosfat. Kreatin fosfat langsung tersedia secara cepat karena disimpan dalam otot. Reaksi kreatin fosfat adalah kreatin fosfat plus ADP diubah menjadi kreatin plus ATP yang dibantu oleh enzim kreatin fosfokinase dalam waktu 10 detik untuk kegiatan yang bersifat daya ledak dan kecepatan. Lalu yang kedua adalah glikolisis anaerob. Glikolisis anaerob berlangsung cepat tetapi tidak efisien karena habis pada waktu 40-70 detik. Mengubah glukosa atau glikogen menjadi asam pirufat menghasilkan 2 ATP per glukosa. Jika oksigen tidak cukup, maka pirufat akan diubah menjadi asam laktat atau yang sering disebut reaksi bolak-balik. Asam laktat akan dibawa keluar otot untuk menuju ke hati untuk sintesis lagi menjadi glukosa jika oksigen memenuhi. Jika oksigen mencukupi, maka pirufat akan masuk ke siklus Krebs untuk proses glikolisis aerob. Yang ketiga adalah glikolisis aerob. Glikolisis aerob adalah jalur glikolitik yang terjadi di sitosol dengan adanya oksigen. Bila dibandingkan dengan glikolisis anaerob, jalur ini jauh lebih efisien dan menghasilkan lebih banyak ATP per molekul glukosa. Dalam glikolisis aerob, produk akhir pirufat ditransfer ke mitokondria untuk memulai siklus asam sitrat. Oleh karena itu, produk akhir dari glikolisis aerob adalah 34 molekul ATP, air, dan karbon dioksida. Asam pirufat yang terbentuk saat glikolisis anaerob, jika oksigennya mencukupi, akan masuk ke mitokondria, disebut sebagai dekarboksilasi oksidatif, sehingga terjadi oksidasi menjadi asetil, koenzim A, lalu masuk ke siklus Krebs. Energi yang dihasilkan 2 mol ATP dari siklus Krebs dan 34 ATP dari transfer elektron, maka total 36 ATP. Reaksi yang berlangsung sangat lambat dan efisien, cocok untuk aktivitas aerobik jangka panjang. Jadi total ATP dari glikolisis atau bahan glukosa yaitu 2 ATP dari glikolisis anaerob dan 36 ATP dari glikolisis aerob. Jadi total semuanya 38 ATP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopal Arif dari PJKFB ingin menjelaskan tentang dekarboksilasi, oksidasi, dan siklus Krebs. Pengertian siklus Krebs adalah sesuatu rangkaian reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel hidup dengan tujuan untuk menghasilkan energi dari asetil-CoA yang merupakan perubahan dari asam pirufat hasil dari proses glikolisis. Siklus Krebs juga dapat dikatakan sebagai salah satu dari tahapan respirasi aerob, yang mana respirasi aerob tersebut merupakan suatu proses menghasilkan energi. Sebab respirasi aerob ini terjadi karena adanya proses glikolisis, siklus Krebs, serta transfer elektron. Karena siklus Krebs terjadi dalam kompartemen sebelah dalam dari suatu matriks mitokondria, maka untuk dapat terjadi proses siklus Krebs, maka asam pirufat hasil dari glikolisis tersebut harus masuk terlebih dahulu ke dalam mitokondria. Tentunya hal ini berbeda dengan proses terjadinya glikolisis yang berlangsung di dalam sitoplasma. Hampir setiap energi yang digunakan untuk berbagai kegiatan diperoleh dari hasil katabolisme, atau dalam bahasa mudahnya itu proses pemecahan gula atau glukosa yang berlangsung dalam sel hidup menjadi energi, selanjutnya diubah menjadi asam pirufat.
Kemudian dekarboksilasi oksidatif sendiri merupakan proses dekarboksilasi yang berlangsung sebelum siklus Krebs akan mengubah asam pirufrat menjadi asetil-CoA. Dalam proses ini berlangsung dalam beberapa tahap reaksi katalisis oleh enzim pirufat dehidrogenase. Enzim tersebut ditemukan dalam mitokondria yang terlepas dari asam pirufat dan berubah menjadi CO2. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Bima Prasetyo, NIM 61014198080. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai proses pembentukan energi melalui transport elektron. Transport elektron merupakan proses keempat dari respirasi aerob. Transport elektron terjadi pada badan mitokondria, tepatnya di bagian krista. Transport elektron akan melakukan oksidasi pada NADH dan FADH yang dihasilkan dari proses sebelumnya, yaitu pada glikolisis, yaitu menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian pada proses dekarboksilasi oksidasi menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Yang ketiga pada proses siklus Krebs yang menghasilkan 2 ATP, 6 NADH dan 2 FADH. Pada transport elektron, setiap 1 NADH menghasilkan 3 ATP dan pada 1 FADH menghasilkan 2 ATP. Jika digabungkan semuanya akan menghasilkan 10 NADH dan 2 FADH. 10 NADH dikali 3 sama dengan 30 ATP, sedangkan 2 FADH dikali 2 ATP sama dengan 4 ATP. Maka jumlahnya adalah 34. Ditambah dengan hasil dari proses transport elektron tersebut merupakan 2 ATP, sehingga hasilnya adalah 36. Namun pada transport elektron tersebut membutuhkan energi berupa 2 ATP, sehingga jumlahnya adalah 36 dikurangi 2 ATP dan hasilnya 34 ATP. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Fandi Ahmad dari Rombel PJKRB NIM 61014190081, dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan energi melalui protein dan lemak. Yang pertama, saat makanan sudah dikonsumsi dan masuk ke organ pencernaan, maka makanan itu akan dipecah oleh enzim yang ada di sistem pencernaan. Kemudian melalui reaksi katabolisme, protein dipecah menjadi asam amino. Asam amino inilah yang akan digunakan sebagai sumber energi ketika tubuh membutuhkannya. Asam amino juga dapat didaur ulang menjadi protein dan dioksidasi menjadi urea. Sedangkan pada lemak akan terjadi proses yang dinamakan hidrolisis. Proses ini akan menghasilkan asam lemak dan gliserol yang nantinya akan melalui proses reaksi glikolisis dan reaksi kimiawi lainnya hingga terbentuklah energi. Proses dari terbentuknya energi tersebut akan disimpan sebagai molekul adenosin trifosfat atau ATP. Seperti itu proses pembentukan energi melalui lemak dan protein. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.